Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masudatul Munazaro dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 10, yaitu tentang kedudukan fatwa DSN MUI dalam tata hukum di Indonesia. Yang A, pengertian dari fatwa. Secara etimologi, fatwa berarti menyelesaikan setiap problem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan menurut Komisi Fatwa MUI disebutkan bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Yang B, eksistensi fatwa dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 2, pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan karena tidak dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum material. Untuk menjadikan hukum positif, maka fatwa MUI harus dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum material, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan yang wajib. Yang C, prosedur penetapan fatwa menurut Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan fatwa MUI bab 3 terdapat dalam pasal 5, pasal 6 dan juga pasal 7. Yang D, tugas dan wewenang DSN MUI, tugas Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang tercantum dalam pedoman dasar DSN melalui keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan DPS tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. DSN tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadikan dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan maupun luar negeri. Yang kelima, memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.